Zahra, gadis yatim piatu berusia 18 tahun, hidup sederhana bersama neneknya yang sudah tua renta di sebuah desa kecil. Kehidupan mereka serba kekurangan. Namun Zahra selalu berusaha tegar dan ceria. Ia bekerja keras membantu neneknya, mencari nafkah dengan menjadi penjaga anak dan membantu pekerjaan rumah tangga tetangga. Zahra memiliki senyum yang menawan dan hati yang baik. Tetapi di balik senyumnya tersimpan kesedihan yang mendalam karena kehilangan orang tuanya. Suatu hari, pamannya, Pak Budi, datang berkunjung. Pak Budi adalah seorang pria yang kaya raya, tetapi memiliki reputasi yang kurang baik di desa. Ia dikenal sebagai pria yang licik dan sering memanfaatkan kebaikan orang lain. Zahra, yang polos dan lugu, tidak menyadari niat buruk pamannya. Pak Budi sering membantu Zahra dan neneknya, memberikan uang dan makanan. Zahra merasa bersyukur atas kebaikan pamannya. Namun, Pak Budi mulai mendekati Zahra dengan cara yang tidak pantas. Ia sering menyentuh Zahra dan mengucapkan kata-kata yang membuat Zahra merasa tidak nyaman. Zahra mencoba untuk menjaga jarak, tetapi Pak Budi terus bersikeras. Suatu malam, kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Zahra diperdaya oleh Pak Budi. Ia merasa sangat terpukul dan malu. Ia takut dan bingung harus berbuat apa. Ia tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada neneknya, karena takut neneknya akan terlalu sedih. Beberapa bulan kemudian, Zahra merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia menyadari bahwa ia hamil. Kehamilannya membuat Zahra semakin tertekan. Ia merasa sendirian dan tidak tahu harus bagaimana. Ia takut akan reaksi neneknya dan masyarakat desa. Suatu hari, Zahra pingsan di tengah sawah. Ia dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberinya kabar yang mengejutkan. Zahra mengandung anak kembar. Kabar ini membuat Zahra semakin putus asa. Ia merasa tidak mampu membesarkan dua anak sendirian. Namun, takdir berkata lain. Pak Budi, yang mengetahui kehamilan Zahra, muncul kembali. Ia menawarkan bantuan dan meminta Zahra untuk menikahinya. Zahra menolak pada awalnya, tetapi Pak Budi bersikeras dan mengancam akan membiarkan Zahra menanggung malu sendirian. Zahra yang tak berdaya akhirnya menerima lamaran Pak Budi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Zahra merasa sangat sedih dan menyesal. Ia tidak mencintai Pak Budi, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya berharap dapat membesarkan anak-anaknya dengan baik. Namun, setelah pernikahan itu, ternyata Pak Budi bukanlah orang yang sama seperti yang ia kenal sebelumnya. Kehidupan Zahra sebagai istri Pak Budi jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Pak Budi, yang dulunya tampak dingin dan licik, menunjukkan sisi lain kepribadiannya. Ia memperlakukan Zahra dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Ia membantu Zahra merawat anak kembarnya, memastikan Zahra mendapatkan perawatan terbaik, dan memberikan segala kebutuhan yang Zahra dan neneknya butuhkan. Zahra awalnya ragu dan curiga, menganggap perubahan sikap Pak Budi hanya sementara. Namun, hari demi hari, perhatian dan kasih sayang Pak Budi semakin nyata. Ia membantu nenek Zahra dengan biaya pengobatan dan perawatannya. Ia juga membangun rumah baru yang lebih layak untuk Zahra dan neneknya. Zahra mulai merasakan ketulusan di balik sikap Pak Budi yang sebelumnya terlihat dingin. Suatu hari, Pak Budi mengajak Zahra untuk mengunjungi rumahnya di kota. Rumah itu adalah sebuah istana megah yang jauh, melebihi apa yang pernah Zahra bayangkan. Zahra tercengang melihat kemewahan rumah tersebut. Pak Budi menjelaskan bahwa ia adalah seorang miliarder, pemilik perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan teknologi. Ia merahasiakan kekayaannya agar tidak menimbulkan masalah di desa. Zahra semakin terkejut ketika Pak Budi menjelaskan alasannya menikahi Zahra. Ia bukanlah pria yang jahat, seperti yang selama ini dipersepsikan orang desa. Pak Budi sebenarnya telah lama mengagumi kebaikan hati Zahra. Ia jatuh cinta pada kesederhanaan dan ketegaran Zahra. Kehamilan Zahra bukanlah sebuah rencana, tetapi sebuah takdir yang mempertemukan mereka. Pak Budi ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Zahra dan anak-anaknya. Kehidupan Zahra berubah drastis. Ia hidup dalam kemewahan, tetapi tetap mempertahankan kesederhanaan dan kebaikan hatinya. Ia menggunakan kekayaan Pak Budi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim piatu seperti dirinya dulu. Ia juga melanjutkan pendidikannya, mengikuti berbagai kursus dan pelatihan untuk mengembangkan dirinya. Anak kembar Zahra, seorang laki-laki dan perempuan, tumbuh sehat dan bahagia. Mereka mendapatkan pendidikan terbaik dan kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tuanya. Zahra dan Pak Budi hidup bahagia bersama keluarga kecil mereka. Zahra menyadari bahwa takdir telah mempertemukannya dengan seorang pria yang mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik.
Ia telah menemukan cinta sejati di balik rahasia kekayaan seorang miliarder. Kehidupan Zahra sebagai istri seorang miliarder memang penuh dengan kemewahan, tetapi juga dipenuhi tantangan. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baru, bertemu dengan orang-orang dari berbagai kalangan, dan mengelola keuangan keluarga yang besar. Zahra, yang terbiasa hidup sederhana, awalnya merasa canggung dan tidak nyaman. Namun, dengan dukungan penuh dari Pak Budi dan tekadnya yang kuat, ia berhasil melewati masa adaptasi tersebut. Pak Budi sangat mendukung Zahra untuk mengembangkan potensi dirinya. Ia memberikan kesempatan kepada Zahra untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus, baik di bidang manajemen maupun di bidang yang ia minati, yaitu pendidikan anak. Zahra mengambil kesempatan ini dengan antusias. Ia belajar manajemen bisnis, psikologi anak, dan pendidikan anak usia dini. Ia ingin menjadi lebih mandiri dan berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. Zahra juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan anak-anak kurang mampu. Ia menggunakan kekayaannya untuk memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak bagi anak-anak tersebut. Zahra merasa tergerak untuk membantu anak-anak yang bernasib. Sama seperti dirinya dulu, ia ingin memberikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Suatu hari, Zahra mendapatkan ide untuk mendirikan sebuah sekolah alternatif untuk anak-anak kurang mampu. Sekolah ini akan menggabungkan pendidikan formal dengan pendidikan non-formal, seperti seni, olahraga, dan keterampilan hidup. Zahra yakin bahwa pendidikan yang holistik akan memberikan bekal yang lebih baik bagi anak-anak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pak Budi sangat mendukung ide Zahra. Ia memberikan dukungan finansial dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendirikan sekolah tersebut. Zahra bekerja keras bersama timnya untuk mewujudkan impiannya. Mereka mencari lokasi yang strategis, merekrut guru-guru yang berpengalaman, dan menyusun kurikulum yang inovatif. Setelah melalui berbagai persiapan, akhirnya sekolah alternatif tersebut resmi dibuka. Sekolah tersebut mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah tersebut. Zahra merasa sangat bangga dan bahagia atas terwujudnya impiannya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Namun, perjalanan Zahra masih panjang. Ia masih harus menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sekolah dan yayasannya. Ia juga harus membagi waktu antara mengurus keluarga, mengembangkan bisnis, dan menjalankan kegiatan sosialnya. Tetapi, Zahra yakin bahwa ia mampu menghadapi semua tantangan tersebut. Ia memiliki dukungan dari Pak Budi, keluarganya, dan timnya. Ia juga memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan impiannya dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Sekolah alternatif yang didirikan Zahra, Sekolah Harapan Baru, berkembang pesat. Model pendidikan holistik yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kurang mampu. Prestasi anak didik Sekolah Harapan Baru semakin membanggakan, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Nama Zahra semakin dikenal luas sebagai seorang filantropis dan pejuang pendidikan. Zahra juga mengembangkan yayasannya, Yayasan Cahaya Kebaikan, dengan program-program yang lebih terstruktur dan terarah. Yayasan tersebut tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga bantuan kesehatan, makanan, dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga kurang mampu. Zahra melibatkan para relawan dan profesional dalam menjalankan program-program tersebut. Kehidupan Zahra sebagai istri Pak Budi juga semakin harmonis. Mereka saling mendukung dan memahami satu sama lain. Pak Budi selalu memberikan ruang bagi Zahra untuk mengejar impiannya. Ia bahkan turut aktif dalam kegiatan sosial Zahra, memberikan dukungan finansial dan moral. Anak kembar mereka, Aisyah dan Edem, tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berprestasi, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Suatu hari, Zahra diundang untuk menerima penghargaan atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan sosial. Penghargaan tersebut diberikan oleh sebuah organisasi internasional yang mengapresiasi kerja kerasnya dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak kurang mampu. Zahra merasa sangat terharu dan bersyukur atas pengakuan tersebut. Ia menyadari bahwa semua yang telah ia capai adalah berkat dukungan dari banyak pihak,
terutama Pak Budi dan keluarga serta timnya yang selalu setia mendampinginya. Zaha tidak pernah melupakan masa lalunya yang sulit. Ia selalu mengingat bagaimana rasanya menjadi seorang gadis yatim piatu yang hidup dalam keterbatasan. Pengalaman tersebut semakin menguatkan tekadnya untuk membantu anak-anak yang bernasib sama. Ia ingin memberikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih cerah.